warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Pertiwi, NPM 1913-053055, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Bahan ajar itu sangat unik dan spesifik. Dikatakan unik, artinya bahan ajar tersebut hanya dapat digunakan untuk audiens tertentu dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Dikatakan spesifik, artinya isi bahan ajar tersebut dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Sistematika cara penyampaiannya pun disesuaikan dengan karakteristik siswa yang menggunakannya. Ada dua bentuk bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar yang didesain lengkap, dan yang kedua, bahan ajar yang didesain tidak lengkap. Yang pertama, bahan ajar yang didesain lengkap artinya bahan ajar tersebut memuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran, kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa, materi pembelajaran, tugas dan evaluasi, serta umpan balik. Contoh kelompok bahan ajar ini adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran, serta video pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar yang didesain tidak lengkap. Artinya, bahan ajar ini didesain dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika guru dan siswa sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh kelompok bahan ajar ini meliputi pembelajaran dengan menggunakan alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, globe, model kerangka manusia, dan sebagainya. Bahan ajar biasanya dilengkapi dengan pedoman untuk siswa serta pedoman untuk guru. Pedoman-pedoman ini berguna untuk mempermudah siswa dan guru dalam menggunakan bahan ajar yang sudah dikembangkan. Perkenalkan, nama saya Ayu Farza Faiz, NPM 1913-053034, nomor absen 07. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karakteristik bahan ajar. Pembelajaran mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Hal ini disebabkan karena karakteristik siswa berbeda. Secara institusional, tujuan pembelajaran lebih ke arah pengembangan potensi dasar para siswa. Karena potensi dasar ini sangat diperlukan untuk belajar dan pembelajaran pada tingkat pendidikan selanjutnya. Nah, apabila belajar dan pembelajarannya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga potensi dasar tidak berkembang, dikhawatirkan menjadi penghambat bagi perkembangan siswa selanjutnya, khususnya dalam mengikuti program-program belajar dan pembelajaran. Berdasarkan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi, maka bahan ajar hendaknya memiliki karakteristik sebagaimana bahan ajar pada umumnya. Yang pertama yaitu bahan pembelajaran hendaknya memiliki karakteristik dapat membelajarkan sendiri para siswa atau self-instructional. Artinya, bahan ajar mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya semua bahan yang termuat di dalamnya dan diperlukan bagi pembelajaran siswa. Yang kedua, bahan ajar bersifat lengkap, sehingga memungkinkan siswa tidak perlu lagi mencari sumber bahan lain. Hal ini dimaksudkan agar tidak mempersulit siswa dalam belajar, meskipun pada sisi lain dapat mematikan kreatifan siswa. Dengan sifat lengkap, bahan pembelajaran juga dapat mengatasi kekurangan buku pelajaran. Yang ketiga, bahan pembelajaran bersifat fleksibel, dapat digunakan baik untuk belajar klasikal, kelompok, dan mandiri. Yang keempat, desain bahan pembelajaran dibuat dalam format yang sederhana, tidak terlalu kompleks dan detail. Yang penting, bahan pembelajaran mampu merangsang perkembangan seluruh potensi dasar siswa. Misalnya, mengembangkan potensi berbahasa, berimajinasi, berpikir kritis, aktif dan kreatif, dan potensi-potensi lain yang mendasari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tingkat pendidikan selanjutnya. Dan yang kelima, tampilan bahan pembelajaran harus menarik perhatian siswa. Kehadiran bahan ajar selain membantu siswa dalam
Pembelajaran juga sangat membantu guru. Dengan adanya bahan ajar, guru lebih leluasa mengembangkan materi pembelajaran. Bahan ajar haruslah berisi materi yang memadai, bervariasi, mendalam, mudah dibaca, serta sesuai minat dan kebutuhan siswa. Selain itu juga, bahan ajar haruslah berisi materi yang disusun secara sistematis yang bertahap. Nah, materi disajikan dengan metode dan sarana yang mempunyai menstimulasi siswa untuk tertarik membaca. Terakhir, bahan ajar haruslah berisi alat evaluasi yang memungkinkan siswa mampu mengetahui kompetensi yang telah dicapainya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Gisa Dinda Putri Panjaitan, NPM 191305304. Di sini kita akan belajar tentang macam-macam bahan ajar. Bahan ajar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah bahan ajar menurut cara kerjanya. Yang pertama ada bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor, di mana peserta didik bisa langsung mempergunakan bahan ajar tersebut. Bahan ajar yang tidak dapat diproyeksikan contohnya foto, diagram, display, model, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan proyektor dalam penyampaian bahan ajar terhadap peserta didik. Contohnya seperti slide, proyeksi komputer, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahan ajar audio, yakni bahan yang berupa sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekaman. Untuk mempergunakannya, kita memerlukan alat pemain media rekaman seperti CD player, VCD player, dan contohnya ialah kaset, CD, flash disk, dan lain-lain. Yang keempat ada bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar yang bisa berbentuk video tape player, VCD player, dan sebagainya. Contohnya ialah film, video, dan lain-lain. Nah, ada bahan ajar komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar non-cetak yang membutuhkan komputer. Bahan ajar atau media komputer misalnya adalah computer based multimedia atau hypermedia. Selanjutnya ada bahan ajar menurut sifatnya. Menurut bentuk, bahan ajar berdasarkan bentuknya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Bahan ajar yang berbasis cetak misalnya buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, dan lain-lain. Yang kedua ada bahan ajar berbasis teknologi, misalnya siaran radio, slide, film, siaran televisi, video interaktif, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada bahan ajar yang dipergunakan untuk praktek atau proyek. Misalnya kit sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh. Misalnya ada telepon, ada handphone, ada video conference, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran dari kakak. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lufia Putri, NPM 19 1305 3040. Saya akan menjelaskan tentang kriteria penyusunan bahan ajar. Kriteria pemilihan bahan ajar perlu diketahui sebelum kita melakukan pemilihan bahan ajar. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk belajar untuk siswa atau guru. Kedua, kompetensi yang akan dicapai. Ketiga, informasi pendukung. Keempat, latihan-latihan. Kelima, petunjuk kerja berupa lembar kerja. Keenam, evaluasi. Selanjutnya, syarat bahan pembelajaran yang baik. Syarat pertama secara substansial. 1. Sesuai visi dan misi sekolah. Artinya, pembelajaran itu sendiri yang akan disampaikan pada siswa dalam upaya mencapai visi dan misi sekolah.
Kedua, sesuai dengan kurikulum. Artinya, pengembangan materi pembelajaran hendaknya senantiasa sesuai dengan tujuan materi dan indikator keberhasilan. Yang ketiga, menganut asas ilmiah. Artinya, bahan ajar disusun dan disajikan secara sistematis dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya, sesuai dengan tingkat berpikir, minat, latar, sosial, budaya di mana siswa itu berada. Selanjutnya, yang kedua, secara penyajian. Satu, memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi. Artinya, keterbacaan itu bahasa yang disajikan menggunakan struktur kalimat, kosakata, dan bentuk kalimat sesuai tata bahasa. Dan isi pesan yang disampaikan memiliki kebermaknaan yang tinggi. Kedua, penyajian format dan fisik. Bahan pembelajaran yang menarik, format dan fisik harus diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salsabila, NPM 19130530048. Teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Teknik adalah suatu alat yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, teknik penyusunan dan pengembangan bahan ajar adalah suatu alat yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan bahan ajar agar sesuai dengan prosedur. Prosedur pengembangan bahan ajar adalah langkah-langkah untuk mengembangkan segala bentuk bahan ajar yang digunakan untuk memudahkan guru dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas berlangsung. Teknik penyusunan bahan ajar. Yang pertama, teknik penyusunan bahan ajar cetak. Teknik ini terdiri dari yang pertama, judul atau materi yang disajikan dalam bahan ajar cetak harus memuat kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tampilan harus jelas dan menarik. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti seperti pemilihan kosakata dan kata hubung yang tepat, kalimat yang tidak terlalu panjang serta kalimat yang jelas. Yang keempat, menggunakan ukuran huruf yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar serta memuat materi instruksional. Yang kedua, teknik penyusunan bahan ajar audio. Teknik ini terdiri dari judul diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang kedua, adanya petunjuk penggunaan bahan ajar audio. Yang ketiga, informasi pendukung harus dijelaskan secara padat, jelas, dan menarik dalam bentuk tertulis, kemudian direkam dalam piringan hitam atau CD. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, majalah, atau jurnal hasil penelitian. Yang ketiga, teknik penyusunan bahan ajar audio visual. Teknik ini terdiri dari yang pertama, analisis kurikulum yang berlangsung. Yang kedua, penentuan media ajar. Yang ketiga, adanya skema yang menunjukkan sekuensi atau lebih dikenal dengan skenario dari sebuah program video, film, atau skrip. Yang keempat, pengambilan gambar. Dan yang terakhir, proses editing. Yang keempat, teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Dalam menyusun bahan ajar interaktif memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan mendukung, terutama dalam pengoperasian peralatan yang dibutuhkan seperti kamera video, kamera foto, atau komputer. Penyajian bahan ajar interaktif disajikan dalam bentuk CD, adanya petunjuk penggunaan pembelajaran, serta menggunakan berbagai bentuk bahan ajar seperti majalah, buku, atau jurnal hasil penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Wahyu Ariming Tias, NPM 1953053011. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, yang A, yaitu faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar oleh penatar membutuhkan kreativitas untuk membuat sesuatu yang lain, unik, juga membutuhkan pengetahuan tentang lingkungan sekitar agar bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan ketersediaan bahan atau materi di sekitarnya. Di samping itu, penatar juga harus memiliki pengetahuan tentang beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercenaan, penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajahan atau pengemasan, serta kelengkapan komponen bahan ajar. Yang pertama, kecermatan isi. Menurut Husni dalam Aisyah dan kawan-kawan 2018, kecermatan isi adalah validalitas atau kesahihan isi atau kebenaran ini secara keilmuan dan keselarasan isi.
Kebenaran isinya berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Dengan demikian, isi bahan ajar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah benar dari segi keilmuan. 2. Ketepatan cakupan. Ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi secara keutuhan konsep berdasarkan bidang ilmu. Yang ketiga, ketercenaan bahan ajar. Menurut Husni dalam Aisyah dan kawan-kawan 2018, bahan ajar menggunakan media apapun harus memiliki tingkat ketercenaan yang tinggi. Artinya, bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh peserta dengan mudah. Nah, menurut Husni, ada 6 hal yang mendukung tingkat ketercenaan bahan ajar sebagai berikut. Ada pemaparan yang logis. Bahan ajar dipaparkan secara logis, misalnya mulai dari yang umum yang khusus atau sebaliknya. Nah, deduktif atau induktif dari yang mudah ke sukar atau dari yang inti ke yang pendukung. Penyajian materi yang runtut. Bahan ajar disajikan secara sistematis, tidak meloncat-loncat. Keterkaitan antar materi atau topik dijelaskan dengan cermat. Kemudian, setiap topik disajikan secara sistematis dengan 3 strategi, yaitu yang pertama, penyajian uraian, contoh dan latihan. Yang kedua, contoh latihan, penyajian uraian. Yang ketiga, penyajian uraian, latihan, contoh. Nah, seterusnya, contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Untuk menyajikan suatu topik dan memaparkan suatu pokok bahasan diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat membantu dan mempermudah pemahaman peserta. Rinaldi dalam Husni 2010. Seterusnya, alat bantu yang memudahkan. Bahan ajar perlu memiliki alat bantu yang dapat mempermudah peserta dalam mempelajari bahan ajar tersebut. Dalam bahan ajar cetak, alat bantu dapat berupa rangkuman untuk setiap bab, penomoran, judul bab yang jelas, serta tanda-tanda khusus, misalnya tanda tanya yang menandakan pertanyaan. Selanjutnya, format yang tertib dan konsisten. Bahan ajar perlu memelihara ketertiban dan konsistensi agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh peserta. Dan selanjutnya, penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar. Dalam bahan ajar, perlu ada penjelasan tentang manfaat dan kegunaan bahan ajar dalam mata tataran. 4. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna sangat berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan. Menurut Husni dalam Aisyah dan kawan-kawan 2018, perwajahan dan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Yang keenam, ilustrasi. Ilustrasi dapat dibuat sendiri sebagai pengembang bahan ajar, jika mempunyai keterampilan menggambar yang baik. Yang ketujuh, kelengkapan komponen. Menurut Krisma dalam Aisyah dan kawan-kawan 2018, idealnya bahan ajar merupakan paket multikomponen dalam bentuk multimedia. Nah, yang kedua yaitu yang B, prosedur pengembangan bahan ajar. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, mengetahui langkah-langkah penyusunan bahan ajar yang benar tentu dibutuhkan bagi semua pengajar di seluruh Indonesia. Nah, pendidik dituntut untuk bisa melakukan dan memakai bahan ajar yang berdasarkan dengan karakteristik tujuan, kurikulum, dan keharusan untuk memperoleh solusi dalam masalah belajar. Nah, menurut Diknas dalam Krisma, dalam Aisyah dan kawan-kawan 2018, merinci prosedur atau langkah-langkah pengembangan bahan ajar yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini dikarenakan setiap aspek dalam SK dan KD, jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif atau fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, aspek afektif, pemberi respon, penerimaan, netralisasi, dan penilaian, serta aspek psikomotorik, yaitu gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Nah, yang ketiga, mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan relevan atau dengan SKKD yang telah teridentifikasi tadi. Dan yang keempat, mengembangkan sumber bahan ajar. Menurut Husni dalam Aisyah dan kawan-kawan 2018, ada beberapa langkah yang harus dilakukan pengantar sebelum sampai pada kesimpulan bahwa bahan ajar sudah dikembangkan dengan baik, serta bahan ajar yang digunakan memang baik. Paling tidak, ada 4 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik, yaitu yang pertama, analisis,
Yang kedua, perancangan. Nah, dalam tahap perancangan ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan, yaitu perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis, pemilihan topik mata tataran, pemilihan media dan sumber, serta pemilihan strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan, terakhir evaluasi dan revisi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Anggi Cahyani Putri, NPM 1913053083, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutuhan pengembangan bahan ajar dan prosedur penyusunan bahan ajar. Menurut Denita dalam Aisyah DKK 2018, keuntungan bagi guru dalam mengembangkan bahan ajar antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Dan yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku yang diterbitkan. Sedangkan keuntungan bagi peserta didik antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai. Yang selanjutnya adalah prosedur penyusunan bahan ajar. Adapun prosedur penyusunan bahan ajar secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta. Yang kedua, merumuskan kompetensi belajar. Yang ketiga, merumuskan indikator keberhasilan. Yang keempat, merumuskan butir-butir bahan secara rinci yang mendukung pencapaian indikator. Yang kelima, mengukur alat keberhasilan. Yang keenam, menulis naskah. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dan revisi. Pada dasarnya, banyak cara untuk mengembangkan bahan ajar. Dalam hal ini, diperlukan kreatifan seorang guru. Guru dapat mengembangkan bahan ajar sekreasi mungkin dengan syarat tetap mendasar pada kompetensi dasar yang digunakan sebagai acuan dan memperlihatkan prosedur penyusunan bahan ajar. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pengembangan bahan ajar perlu dilakukan sebagai pendukung dalam proses pendidikan dan latihan yang dilaksanakan secara sistematis. Dalam pengembangannya, perlu memperhatikan faktor-faktor yang berlaku dan prosedur atau langkah-langkah pengembangannya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain yaitu kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercernaan bahan ajar, penggunaan bahasa, perwajahan atau pengemasan, ilustrasi, dan kelengkapan komponen. Sedangkan prosedurnya terdiri dari 4 langkah utama yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan revisi. Semua acuan tersebut dibutuhkan demi mendapatkan keuntungan atau manfaat dari pengembangan bahan ajar sebagai pendukung yang penting untuk mengajar guru dan belajar siswa. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.